Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mari kita perhatikan gambar berikut. Hampir setiap keluarga mempunyai lemari pendingin yang biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan makanan seperti buah-buahan, minuman, sayuran, ataupun ikan, seperti gambar ini. Nah, mengapa harus disimpan di lemari pendingin? Tentu saja tujuannya supaya bahan makanan tersebut tidak cepat membusuk. Nah, mengapa jika disimpan di lemari pendingin, makanan tersebut atau bahan makanan itu menjadi lambat membusuk? Berikut, mari kita lihat, ini adalah gambar sepiring rendang daging. Kita tidak pernah menyaksikan rendang daging yang ukuran dagingnya besar-besar atau ukuran 1 kilo dibuat dalam bentuk rendang. Selalu dipotong kecil-kecil. Mengapa harus dipotong kecil-kecil? Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Faktor-faktor apa sajakah yang mempercepat laju reaksi? Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi. Silakan simak tayangan percobaan berikut, catat datanya, dan isikan ke lembaran kerjamu. Baik anak-anak ibu, pada percobaan kali ini kita akan mengamati pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat yang kita gunakan adalah gelas kimia 100 ml, kemudian kaca arloji dan batang pengaduk, dan stopwatch untuk mengukur waktu. Kemudian zat yang kita pakai adalah larutan cuka dengan konsentrasi masing-masing 0,5 molar, 1 molar, dan 1,5 molar, yang nanti akan kita reaksikan dengan soda kue masing-masing dengan massa 0,4 gram. Jadi soda kue ini nanti akan kita masukkan ke dalam larutan cuka, kemudian kita akan catat waktu yang diperlukan sampai semua soda kue habis bereaksi dengan larutan cuka. Nah, mari kita reaksikan. Kita masukkan soda kue ke dalam cuka 0,5 molar, kemudian ke dalam larutan cuka 1 molar, dan ke dalam larutan cuka 1,5 molar. Kita perhatikan ini timbul gelembung gas yang menunjukkan bahwa sudah terjadi reaksi kimia. Kita tunggu sampai semua gasnya habis, artinya sampai reaksi berhenti. Sudah habis? Ini juga sudah habis. Ini masih ada gelembungnya. Oke, sudah habis ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk yang 1,5 molar adalah 47,6 detik. Kemudian yang 1 molar 58,53 detik, dan yang 0,5 molar membutuhkan waktu 2 menit 33,76 detik. Kita lanjutkan percobaan berikut untuk mengamati pengaruh luas permukaan sentuhan terhadap laju reaksi. Di sini kita akan mencoba atau mereaksikan J-School, ini tablet penyegar panas dalam yang direaksikan dengan air. Kita akan catat waktu yang diperlukan sampai semua J-School ini habis bereaksi. Nah, maksud luas permukaan sentuhan di sini adalah seperti tablet ini. Bagian depan ini semuanya adalah permukaan dari satu tablet J-School. Jadi kalau tablet ini kita potong dua, berarti bekas potongannya ini menjadi permukaan lagi. Nah, kita perkecil lagi, maka permukaannya akan makin bertambah. Jadi kita akan mengamati bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Untuk gelas pertama, kita akan masukkan J-School dalam bentuk 1 butir dengan massa 0,5 gram. Kemudian pada gelas kedua, J-School-nya dipecah-pecah menjadi potongan kecil, dan pada gelas ketiga nanti J-School-nya dihaluskan menjadi serbuk. Kita masukkan, kita catat waktu sampai semua J-School-nya habis bereaksi. Ini dalam bentuk pecahan-pecahan kecil. Dan ini yang dalam bentuk serbuk.
terlihat ada gelembung menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi antara J-School dengan air. Yang satu butiran masih berjalan, reaksinya masih ada gelembungnya. Oke, sudah habis. Silakan kalian catat datanya. Ini data untuk gelas pertama yang satu butir J-School. Ini yang dalam bentuk potongan-potongan kecil dan ini yang dalam bentuk serbuk. Percobaan berikut ini akan mengamati pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Laju reaksi yang kita amati adalah penguraian H2O2 menjadi H2O menjadi O2. H2O2 akan terurai spontan menjadi H2O dan O2, tetapi reaksinya lambat. Seperti ini. Nah, gelembung gas oksigen yang dihasilkan akan membentuk gelembung-gelembung gas. Pada gelas pertama, H2O2 yang kita gunakan adalah H2O2 dengan kadar 3%. Ke dalam gelas pertama kita tidak tambahkan apa-apa, kemudian ke gelas kedua kita akan tambahkan nanti larutan NaCl, dan gelas ketiga ditambahkan larutan FeCl3. Kita akan amati manakah dari ketiga gelas ini yang laju reaksinya berlangsung lebih cepat. Nah, H2O2 ini akan terurai sendiri menjadi H2O dan O2. Cuman reaksinya sangat lambat. Sepertinya di sini tidak terlihat gelembung gasnya. Untuk gelas pertama kita biarkan tidak ditambah apa-apa. Kemudian di gelas kedua kita tambahkan 1 ml larutan NaCl. Kita amati perubahannya, apakah terjadi reaksi atau tidak. Ternyata di sini tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian di gelas ketiga kita tambahkan larutan FeCl3. Nah, kalian perhatikan terjadi perubahan warna, kemudian muncul gelembung gas yang sangat banyak. Warnanya tadi mula-mula kuning, berubah sekarang menjadi coklat tua. Kalian bisa lihat di sini banyak gelembung, sementara di gelas 1 dan 2 tidak ada gelembung gasnya. Dari warna coklat tua, warna semakin memudar. Penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2-nya berlangsung sangat cepat pada gelas ketiga yang ditambahkan FeCl3. Di gelas pertama belum terjadi penguraian H2O2 menjadi O2 dan H2O karena tidak terlihat adanya gelembung. Begitu juga dengan gelas kedua yang sudah ditambahkan NaCl. Berarti penambahan NaCl tidak memberikan efek apa-apa terhadap penguraian H2O2. Sedangkan di gelas ketiga, penambahan FeCl3 membuat reaksi penguraian H2O2 berlangsung lebih cepat. Jadi FeCl3 di sini yang ditambahkan pada gelas ketiga dikatakan bertindak sebagai katalis. Sekarang warnanya sudah menjadi coklat muda, coklat kuning. Penguraiannya masih tetap berlanjut. Reaksi sudah hampir selesai, ditandai dengan gas yang dihasilkan sudah sangat sedikit dan warna larutan membentuk warna kuning muda. Jadi di akhir reaksi FeCl3 yang kita tambahkan, yang selama proses berlangsung warnanya berubah-ubah, ternyata setelah reaksi selesai warna kembali seperti mula-mula tadi. Artinya FeCl3-nya kembali dihasilkan seperti semula. Silakan dicatat datanya lalu isikan ke lembaran kerjamu.
Oke, cukup sampai di sini. Silakan lengkapi LKS-mu dan jangan lupa kirimkan sebagai tugas untuk nilai keterampilanmu. Terima kasih.